Sebentar ya. Oke, ini udah bisa dimulai ya? Boleh bang, boleh. Oke. Jadi kan materinya itu ada 3 syarat kan ya. Ray, terus percabangan, perulangan, sama ray. Nah, untuk percabangan itu ada 3 ya jenis percabangan, 4. If else if else, sama switch case. Nah, di sini saya pakai if else. Jadi guna if else yang ini untuk di output berapa banyak data yang akan dihitung nih. Nah, ketika datanya itu kurang dari 0 atau 0, maka akan ada output seperti ini. Data minimal harus berjumlah 1. Mencoba lagi. Dia akan diulang terus, pokoknya sampai kita itu output minimal 1 data. Itu untuk percabangan. Kalau perulangan, nah perulangan itu ada untuk yang kode yang sama nih. Ketika di outputnya itu kurang dari 0 atau 0, maka diulang terus, pokoknya diulang-ulang terus sampai data itu berjumlah seenggaknya 1 tuh. Nah, kalau perulangan lainnya ada ini. Ini perulangan pertama untuk output tadi, output data, berapa banyak data. Jadi dia itu jalan dari sebanyak data yang diinputkan. Oke, kalau nggak ulang, langsung jelasin secara menyeluruh aja ya. Jadi pertama ini kan buat header ini udah ketentuan dari awalnya ya, karena untuk materinya baru sampai header iostream doang. Nah, ini std ini untuk biar mempermudah penulisan aja nih. Sebenarnya nggak pakai ini bisa, cuman bakal lebih panjang lagi tuh penulisannya. Cuman dari materi semester 2 ini emang pakai begini semua. Kemudian memulai main program ini. Nah, pertama untuk mulai itu kita deklarasi variabel atau menciptakan variabel agar bisa diinputkan serta dibuat output juga. Nah, pertama ini kita inputkan variabel integer data. Nah, integer data ini berfungsi untuk kita menginputkan berapa banyak data yang harus kita masukkan. Data yang di sini. Nah, ini menggunakan integer karena datanya itu bilangan bulat, nggak bisa bilangan koma. Ini boolean cek sama dengan true. Ini untuk pengecekan di dalam perulangan yang ketika kita menginputkan banyaknya data. Jadi kalau misalnya kita menginputkannya 0 atau kurang dari 0 itu, maka dia akan false, jadi nggak bisa jalan lagi, bakal diulang terus sampai true ininya, ceknya. Kalau true baru dia masuk ke perulangan berikutnya untuk penginputan data. Kemudian ini float ini adalah bilangan desimal, bilangan yang ada koma nih, deklarasi berapa ini? Ini nggak usah ini sebenarnya. Nah, TP ini untuk bilangan, untuk ini ya, total produksi, kemudian KH itu kehilangan hasil, sama PK ini harga kedelai dalam rupiah atau per kilo. Hasil ini untuk variabel hasilnya. Nah, kenapa ada data ini? Ini yang disebut array. Jadi data ini array itu adalah sebuah variabel yang memiliki banyak data di dalam satu variabel itu sendiri. Nah, data ini adalah dari variabel ini, berapa banyak yang kita inputkan. Jadi ketika kita menginputkan 5, maka variabel ini, semua variabel ini bakal terdapat 5 indeks. Indeks dari array itu dimulai dari 0. Jadi misalnya kita menginputkan 5 nih, TP-nya bakal begini kalau dijabarin. Nah, berapa banyak indeksnya? Indeksnya itu 5. Jadi dari 0
1, 2, 3, 4. 5-nya di mana? Nggak usah, nggak ada 5. 5 itu hanya sebagai informasi banyaknya data, sedangkan data yang dimulai itu dari 0 sampai 4 sampai kurang dari 5, jadi 5 aja. Tuh. Begini kalau penjabarannya. Nah, setelah mendeklarasi ada cout ini. Untuk penginputan itu menggunakan cout ya. Nah, dihubungkan menggunakan tanda ini, tanda kurang dari, banyak 2. Nah, untuk menginputkan teks, kita itu harus diberi tanda kutip agar bisa mengeluarkan teksnya. Nah, di sini cuma untuk judul aja ya, judul program. Nah, ini nih garis miring N ini sama aja kayak N-line, jadi pemisah baris. Karena kalau kita nggak pakai ini, cout yang ini sama yang kedua ini bakal terhubung, jadi langsung nyambung gitu. Nah, biar nggak gitu, dikasih ini N-line ini juga. Nah, kalau ini 2 artinya barisnya 2, jadi dari bisa ke baris selanjutnya terus ada lagi, jadi ada 1 space itu kosong. Ini cuma untuk judul aja. Kemudian cout ini masukkan berapa banyak data yang akan dihitung. Nah, kemudian masuk ke perulangan. Do while ini adalah ketika kita ini melakukan aksi dulu. Ini aksinya. Nah, pertama dari masukkan berapa banyak data yang dihitung, baru kita masukin nih in data. In data itu dari ini ya. Nah, ketika data itu kurang dari 0 atau sama dengan dari 0, kurang dari sama dengan 0 ini, maka akan terdapat output seperti ini. Data minimal harus berjumlah 1. Mohon coba lagi. Ceknya sama dengan false. Jadi dia harus sampai true dulu biar untuk melanjutkan ke pemrograman berikutnya. Nah, while ini adalah, jadi ketika while ini sama do terhubung ya. Jadi ketika while ini false atau kriterianya termasuk, ini kan kriteria nih, kriteria atau tahap atau syarat. Jadi ketika ceknya sama dengan false, dia bakal mengulang lagi ke do ini. Pokoknya ketika cek sama dengan false bakal terulang terus ke do ini. Nah, false ini dari sini. Jadi ketika penginputannya kurang dari 0 atau sama dengan 0, maka cek ini, boolean yang ini kan pertama true, dijadiin false. Jadi diulang terus pokoknya kalau misalnya kita nginputin kurang dari 1. Nah, kalau enggak itu, kan ini ada kondisi kedua nih. Ini kondisi 1, kondisi 2 nih. Nah, kondisi kedua ini adalah kondisi selain ini. Jadi kalau misalnya ini kondisinya kurang dari sama dengan 0, maka yang kondisi kedua ini adalah lebih dari 0 sampai seterusnya. Jadi ketika datanya itu lebih dari 0, maka ceknya sama dengan true. Nah, while ini kan jadi nggak terpenuhi nih kriterianya, karena kriteria untuk mengulang kedua lagi adalah ketika cek sama dengan true. Nah, misalnya gini saran ya, kita masukin 0, ulang lagi dia, data minimal harus berjumlah 1. Mau coba lagi, kita coba minus 1 misalnya, nggak bisa, harus lebih dari 1, misalnya 1. Nah, baru dia masuk ke inputan data. Nah, kemudian untuk input data nih, ini sama aja ya kayak tadi, cuman sebagai judul doang. Nah, kemudian masuk ke perulangan for. Nah, perulangan for ini pertama dideklarasi dulu ini sebagai tanda doang berapa banyak perulangan yang terjadi. Jadi ketika perulangan ini i sampai dengan 0 sampai i kurang dari data i plus plus. Jadi gini, ini kan pertama dideklarasi dulu sebagai 0. Jadi kalau misalnya penjabarannya for ini berjalan dari i sampai dengan 0 sampai i kurang dari data.
seperti yang kita lihat tadi kan, TP tadi misalnya kita nginputin 5 nih, kita nginputin 5, indeksnya kan 0, 1, 2, 3, 4. Nah, kenapa kurang dari data? Jadi kan tadi yang dibilang kalau misalnya kita nginputin 5, maka indeks yang terjadi adalah dari 0 sampai kurang dari 5. Makanya di for-nya itu sama dengan memakai syarat dari indeks yang kita inputin. Pakai syarat dari indeks array. Jadi 0 sampai kurang dari, misalnya kita nginputin 5, maka yang berjalan itu dari indeks 0 sampai kurang dari 5. Jadi 0, 1, 2, 3, 4. Jadi 5 kali perulangan. I++ ini kelipatannya. Jadi kalau I++ itu I sama dengan I+1. Jadi dia bertambah terus. Ketika misalnya perulangan pertama kan ketika I sama dengan 0. Nah, I kurang dari data ini adalah batasnya. Batas. I kurang dari, misalnya kita nginputin 5, maka batasnya ini I sama dengan 0. Nah, di dalam perulangan kan ini yang terjadi nih. Nah, ketika perulangan ini sudah selesai, perulangan pertama, I++, jadi nilai I itu ditambah lagi 1. Jadi ketika perulangan kedua, I-nya itu udah jadi 1. Kenapa? Karena udah ditambahin 1 dari sini. Begitu terus, ngulang terus, sampai itu kurang dari 5. Jadi I kurang dari 5. Ketika I sama dengan 4 di sini, ketika sudah sampai perulangan segini, maka perulangannya kan terakhir I++ lagi kan. Jadi 4 ini ditambah 1 jadi 5. Nah, batasnya kan kurang dari 5. Jadi sudah tuh, nggak bisa lagi. Jadi batasnya hanya 5 kali perulangan. Nah, itu tuh fungsinya untuk nginputin semua variabel array ini. Jadi kan ini sesuai dengan apa yang perulangannya itu terjadi tuh, indeks keberapa. Misalnya tadi kan I sama dengan 0, itu perulangan, ini kan perulangan pertamanya ya. Ini jadi sesuai dengan dari I yang sedang berjalan, jadi I0. Jadi ini nih program outputnya bakal jalanin untuk penginputan dari TP0. Jadi data ke 0 ini suruh diinputin. Data ke 0 itu sama dengan data ke 1. Kalau misalnya kita tadi nginputin kan, cara penginputan di output yang kita isi sebelumnya, dia bakal disuruh input data pertama sampai seterusnya, dia jalan terus. Nah, di dalam perulangan gini, pertama kan ada output nih, masukkan total produksi. Total produksi itu sama dengan variabel TP ini I. Nah, ketika data pertama, maka I-nya itu 0, dimasukin tuh. Misalnya kan tadi 160.5,27. Jadi TP 0 sama dengan 605 tuh, jadi 27. Nah, ketika nanti misalnya tuh perulangan kedua tuh, I-nya kan sudah jadi 1 karena I++ kan tadi. I+1. Jadi sekarang TP-nya misalnya 0. Tadi 0, sekarang 1 tuh. Kita inputin lagi 160.527. Itu terus. Bakal keisi terus sampai dengan TP4. 4 juga sama. Misalnya gitu. Tapi ini tunggu setelah perulangan yang lain dulu, setelah input yang lain nih. Jadi misalnya perulangan 1 nih, ini TP 605.7. Kemudian kita masukin misalnya ini KH nya 0. Kita KH 0, kita misalnya inputin tadi itu 2,19. Itu terus pokoknya.
ketika perulangan kedua tuh diisi lagi TP1, KH1, PK1, beda lagi nanti hasilnya. Nah, setelah keseluruhan di input, nanti semua datanya kan ada tuh. Nah, kalau penjabarannya gini, misalnya dari KH nih yang beda nih nilai-nilainya KH. KH itu kan 4 tuh. Misalnya kita ngikutin 5. Datanya kan sorry. Ini 5 ya. Nah, indeks tadi kan seperti yang tadi saya bilang, indeks itu dari 0 sampai kurang dari data itu. Jadi 0, 1, 2, 3, 4. Setelah kita inputin tadi, setelah 5 kali perulangan tadi, bakal seperti ini penjabarannya. KH 5 sama dengan ini inputin tadi 219, terus 51, 41, nah ini nanti data yang terisi itu sebanyak 5. Ini 219 ini indeks ke 1, indeks ke 0, 2,51 indeks ke 1, 0,41 indeks kedua, ini indeks ketiga, ini indeks keempat. Jadi tuh 5 data tuh udah diinputin. Nah, ini setelah tadi input ada ini KH sama dengan KHI sama dengan KHI dibagi 100. Ini kan presentasi nih. Nah, di dalam materi yang sekarang itu belum ada penginputan persen. Jadi kita gunain manual. Ketika kita nginputin KH ini, nah nilai KH itu dibagi 100. Jadi ketika ini kan misalnya rumusnya itu kan total produksi dikali persentase kehilangan dikali PK kan, harga kedelai. Nah, dikali persen kan nggak bisa, jadi dibagi aja 100. Ini kalau misalnya di dalam matematika memang untuk persen itu langsung dibagi 100 aja nilainya. Nah, misalkan 100% tuh, kalau 100% bagi 100 kan jadi 1 tuh, sama dong nilainya, karena 100% itu sama dengan nilai itu sendiri kan. Nah, kemudian ini ini si out, ini cuma untuk nunjukin nilai yang sudah diinputin, disesuaiin aja tuh dari I-nya itu ketika I lagi berapa tuh. Kemudian hasil nih, hasil ini untuk penginputan rumusnya. Hasil I sama dengan TPI dikali KHI dikali PK. Jadi hasil itu sama dengan total produksi dikali persentasi kehilangan hasil. Kemudian ini dikali dengan harga kedelai dalam rupiah kan, dia per kilo. Nah, kemudian kan sudah dihitung semua perhitungannya tuh. Jadi setelah itu untuk ngasih outputnya, output hasil perhitungannya gimana? Nah, diulang lagi tuh perulangan seperti tadi. Kenapa nggak langsung di sini? Kalau langsung di sini bakal setelah input data pertama tuh hasilnya bakal langsung keluar. Jadi kan agak bingung tuh melihatnya. Mending dipisah aja kayak tadi kan. Nah, makanya diulang lagi tuh. I sama dengan 00, I sampai kurang dari data I plus. Nah, oh iya, ini data I plus 1 ini kan tadi di bagian output tadi kan misalnya kita disuruh input data 1 misalnya kan. Nah, I ini kan mulai dari 0. Aneh aja gitu, misalnya nanti outputnya suruh misalnya gini. Misalnya kalau kita pakai I aja nih. Inputin data 5. Nah,
datanya 0 kan, aneh aja gitu ngelihatnya. Sebenarnya nggak apa-apa sih, tapi mending pakai i-nya itu dari data 1 gitu kan. Jadi i-nya itu di plus 1 karena kan mulainya dari indeks 0 karena harus disesuaikan dengan array. Jadi i-nya itu di plusin 1 aja biar nanti outputnya gini. Data 1. Tapi nilai dari datanya itu nggak akan terubah kok, cuman di bagian output ini doang. Itu biar sesuai aja dari daftar outputnya. Nah, ini bang, paham. Kemudian tadi kan perulangan hasil perhitungan tuh. Dari i 0 sampai dengan i kurang dari 5 tuh. Kemudian tadi sama kayak tadi data. Nah, terus dianuin lagi nilai kehilangan hasil sampai dengan rupiah berapa nih. Nah, inputin tuh hasil dari perhitungan tadi. Hasil 0 berapa, hasil 1 berapa, sampai hasil 4 berapa tuh. Udah, setelah itu program selesai. Nah, itu aja sih sebenarnya. Ada yang bingung nggak dari programnya?